Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini kami akan menampilkan drama mengenai pewarisan sifat. Tahukah kalian? Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Ada yang bertumbuh tinggi, pendek, berambut lurus, berambut keriting, dan lain sebagainya. Wah, kamu cantik banget sih. Alisnya tebal, terus bulu matanya lentik lagi. Kamu bisa aja. Kamu juga cantik kok. Nah, kira-kira kenapa ya? Tinggi badan, rambut, dan bentuk alis seseorang dapat berbeda-beda? Oh, ternyata itu semua dapat terjadi karena adanya pewarisan sifat alami yang diturunkan oleh orang tua kepada kita loh sebagai anak-anaknya, teman-teman. Nah, yuk tonton drama berikut ini agar kita bisa tahu hal apa aja sih yang berperan dalam mempengaruhi pewarisan sifat dalam diri seseorang. Itu aku yang mewarisin sifat dari orang tua ke anaknya. Makanya Evi mirip sama ibunya dan Intan mirip sama ayahnya. Oh, jadi kamu yang bikin bentuk aku aneh jadi keriting gini? Ya iyalah, aku itu bisa mewarisin tinggi badan, warna kulit, bentuk rambut, bentuk wajah, dan lain-lainnya dari orang tua ke anaknya. Gitu, hebat kan aku. Eits, jangan sombong dulu, Gen. Kamu kan diwarisin sama aku. Kamu spare, kan aku ibunya. Kita tuh sama-sama ngewarisin lewat proses fertilisasi loh. Iya, Fum, iya, bener banget. Makanya mata Evi mirip kamu dan hidungnya mirip aku kan? Stop! Duh, jangan ribut mulu dong. Kan belum mulai dramanya. Oke deh, langsung aja kita masuk ke drama. Jadi, dalam proses pewarisan sifat itu, ada yang namanya materi genetik loh teman-teman. Nah, materi genetik inilah yang memegang peranan yang sangat-sangat penting dalam proses pewarisan sifat ini, guys. Kenapa sih aku pesek? Nggak semancung kayak hidung-hidung yang lain. Sabar ya Dung, jangan insecure. Kamu itu udah cantik kok. Kenalin, aku DNA. Aku ini salah satu asam nukleat, satunya lagi itu RNA. Nah, kita ini yang buat kamu jadi pesek gitu, hehe. Oh, kalian yang bikin aku kayak gini? Tega sih kalian? Jangan baperan dulu, ngapa Dung? Dengerin dulu Dung. Jadi asam nukleat itu adalah molekul yang berperan sebagai materi genetik Dung. Nah, materi genetik itu yang nentuin macam-macam organ dan bentuk tubuh Dung, kayak rambut dan bentuk hidung. Nah, aku sama DNA kita itu asam nukleat itu. Jadi hidung kamu sama hidung orang tua kamu itu mirip karena kita. Oh, gitu ya? Ya udah deh, nggak apa-apa aku pesek. Yang penting mirip sama orang tua aku, hehehe. Oh iya DNA, kenapa sih kamu bentuknya belibet gitu? Itu apa? Gini Dung, aku itu ada 2 untayan. Nih lihat. Nah, untayan aku ini disebut helix ganda karena bentuknya ulir dan ada 2 untai. Keren kan? Keren? Enggak ah, biasa aja. Cie, iri. Aku sama DNA punya subunit nukleotida loh. Siapa itu? Kenalin dong. Hai, kenalin, aku Niklotida. Aku ini terdiri dari gugus fosfat, gula, sama basa nitrogen. Gulaku itu kalau di DNA namanya deoksiribosa, kalau di RNA namanya ribosa. Aku ini bisa dibagi menjadi kecil-kecil loh. Kalau dibagi kecil-kecil namanya nukleosida 1. Nukleosida itu dia juga punya gula sama basa nitrogen, tapi nggak punya gugus fosfat. Betul tuh. Oh iya dong, selain gula, basa nitrogen aku sama RNA itu juga beda loh. Kalau aku punya adenin yang pasangannya sama timin. Kalau guanin pasangannya sama sitosin. Aku sama guanin satu kelompok loh. Nama kelompok kami basapurin. Basa pirimidin dong, kece. Ada aku sama sitosin. Cia, sama aja Timin. Kamu kan pasangannya sama aku. Kalau sitosin tuh pasangannya sama guanin. Iya, bener banget. Pinter deh kamu. Apalah daya aku yang gak punya timin. Tenang, kan ada aku yang gantiin Timin. Udah ya, jangan sedih. Aku juga keren kok.
replikasi Urasi. Dung, kamu tahu nggak sih aku bisa hebat gini, bisa ngewarisin sifat dari orang tua ke anaknya, itu karena ada gen di dalam diri aku. Iya Dung, jadi di setiap untaian DNA, di dalamnya tuh ada aku yang bisa nentuin ciri atau sifat makhluk hidup. Makanya si DNA bisa hebat gitu. Betul tuh, tapi inget Gen, kamu itu punya tanggung jawab gede atas sifat seseorang. Iya dong. Wah, hebat ya. Oh iya, ngomong-ngomong kamu tinggal di mana sih, DNA? Kalau kamu mau ketemu aku, cari aja aku. Biasanya aku di tiap-tiap inti sel Dung. Di inti sel kamu juga ada aku kok. Aku itu biasanya suka ngelilitin protein histon. Iya nih, susah sebenarnya dililitin dulu. Tapi mau gimana lagi kan? Biar DNA nggak berantakan, jadi harus ngeliatin aku buat ntar ngebuat kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini nantinya akan memadat dan jadi kayak bentuk X gini. Biasanya disebut kromosom, yaitu aku. Emang kenapa sih DNA harus dipintal menjadi bentuk X? Biar DNA yang banyak banget itu nggak berantakan, jadi integritasnya tetap terjaga. Kan gimana kalau misalkan DNA yang berjuta-juta itu berantakan? Kamu mau beresin itu semua? Ogah lah. Ya bagus dong, kalau udah dipintal gitu kan jadi nggak berantakan. Kenal nih aku sama kromosom. Biasanya pas aku mau membelah, nih bocah madet sendiri. Jadi kalau orang mau ngelihat pakai mikroskop tuh kelihatan. Emang caper dah nih bocah. Iya, tapi aku pernah lihat kromosom di sel tubuh sama sel kelamin itu beda ya. Iya, emang gitu. Karena kalau di sel tubuh aku berpasangan, tapi kalau di sel kelamin aku tunggal. Nanti kalau sperma dan ovum menyatu, aku baru berpasangan dan ngewarisin sifat dari materi genetik orang tua ke anaknya nanti. DNA, kenapa sih kamu harus direplikasi? Emang tujuannya apa? Ya ampun, masa kamu nggak tahu sih? Jadi aku itu direplikasi untuk menggandakan diri. Nah, DNA baru nanti akan dikasih ke sel baru yang akan terbentuk, gitu. Tanpa aku juga kan kamu nggak bisa kayak sekarang. Karena aku yang bantuin proses kamu bisa jadi kayak sekarang. Oh iya, enzim, makasih banget ya. Kamu itu udah bantuin proses replikasi aku. Thank you so much. DNA, kamu punya nggak sih model yang membantu kamu dalam setiap proses sampai kamu bisa jadi sempurna? Ya, kamu bener banget kalau aku ini model dari replikasi. Nah, kalian juga harus tahu gimana cara kerja aku. Cara kerja aku yaitu ketika ada satu DNA yang lama, maka aku akan membentuk total rantai DNA yang baru. Wah, keren-keren banget ya kawan, bisa bekerja dengan baik. Iya, keren banget. Oh iya, kalau cara kerja dispersif gimana ya? Wait. Kalian pasti kepo kan sama cara kerja aku? Aku kasih tahu nih. Cara kerja aku itu hampir sama kayak semi konservatif, tapi bedanya aku punya 2 untai DNA yang terbuka. Terus, apa yang bakal kamu lakuin? Hey, kalian nggak tahu kan aku juga berperan loh dalam proses replikasi. Emangnya peran kamu apa dalam replikasi ini, Zim? Kalian harus tahu kalau aku tuh pemisah antara 2 rantai ganda DNA. Kamu kok jahat banget sih sampai misahin mereka. Dengerin dulu dong penjelasannya. Maksud aku pemisah itu, aku nantinya akan membentuk suatu garpu replikasi. Wah, siapa aja tuh? Hai semua, aku juga punya peran penting loh dalam replikasi. Kalian penasaran kan kalau aku dengan enzim primer berkolaborasi? Kami akan berkaitan dan akan membentuk rantai DNA yang baru. Aku akan membentuk DNA yang baru dengan satu arah yaitu primer 5 dan primer 3. Wah, aku nih yang paling terakhir ya. Jadi, aku itu berperan untuk menyambungkan 2 rantai DNA yang baru terbentuk tadi. Jadi, replikasi DNA secara semi konservatif, jadi masing-masing molekul dibentuk dari satu rantai utama yang dikonservasi menjadi rantai baru. Iya, DNA, proses replikasi kamu itu ada nggak sih katanya sama pewarisan sifat? Kenapa ya aku lemas? Padahal aku udah makan banyak.
Jadi yang aku butuhin itu makanan-makanan yang sehat, bukan makan banyak. Kenapa sih aku butuh kamu? Iya, bener banget. Karena aku itu dapat membantu proses pembuatan energi dan juga sebagai pembangun beberapa organ tubuh kamu. Kamu sebenarnya tahu gak sih aku itu siapa? Nggak tahu. Emang kamu siapa sih? Jadi aku itu rantai panjang asam amino yang disintesis berdasarkan kode genetik yang dibawa oleh informasi genetik berupa DNA. Gitu. Oh iya, katanya aku bisa membentuk kamu sendiri ya? Iya dong. Gimana tuh caranya? Jadi aku itu terbentuk melalui proses yang namanya sintesis protein. Nah, sintesis protein ini merupakan proses pembentukan protein yang melepas peran dari DNA dan RNA. Emang gimana sih terjadinya proses sintesis protein itu? Hai, aku DNA. Aku ini ada di dalam nukleus. Di dalam nukleus itu terjadi proses transkripsi. Aku akan buat salinan informasi menjadi mRNA. Aku dibantu sama RNA polimerase. Terus apa yang bakal kamu lakuin? Nah, di dalam nukleus itu aku akan misahin kamu jadi dua untayan dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Terus aku akan melekat di promoter. Nah, proses itu disebut dengan inisiasi. Abis proses inisiasi, kamu ngapain lagi? Terus, aku akan balik lagi nih ke terminator untuk membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Proses ini disebut elongasi. Nah, yang perlu diingat pada proses transkripsi ini adalah apa ayo? Ya, jadi proses transkripsi ini berarti DNA membentuk mRNA dengan kode genetiknya sendiri. Maka adapun hasil transkripsinya adalah pasangan dari urutan kode genetik DNA itu. Ingat bahwa adenin pada DNA akan selalu berpasangan dengan urasil pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA, begitupun sebaliknya sobat. Terus, masih ada proses lagi nggak abis proses elongasi? Nah, proses transkripsi yang terakhir ini yaitu proses terminasi, di mana aku sama mRNA sampai di terminator. Yeay, akhirnya aku telah terbentuk. Aku ini terdiri dari 3 urutan basa nitrogen yang disebut kodon. Aku pamit dulu ya teman-teman, mau ke sitoplasma dulu ngelanjutin sintesis protein, translasi. Dadah teman-teman. Hati-hati ya mRNA, kamu harus pergi lewat pori-pori nukleus ya. Oke, siap. Dadah. Nah, selanjutnya bagaimana? Kemudian, mRNA pergi meninggalkan nukleus ke sitoplasma untuk melanjutkan tahapan berikutnya, yaitu translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Dalam proses translasi ini, aku berperan untuk membawa 3 cetakan basa nitrogen, yaitu kodon. Nah, kodon ini berperan sebagai cetakan pembentukan protein. Jadi tahap translasi itu terjadi di mana sih? Di seluruh tubuh atau di mana? Jadi proses translasi itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada inisiasi, kedua ada elongasi, dan yang ketiga ada terminasi. Terus kelanjutannya gimana? Santai-santai. Nah, abis tahap inisiasi, itu adalah tahap elongasi. Kodon yang tadi dibawa sama mRNA itu akan diterjemahin jadi asam amino. Terus aku akan ngegabungin asam-asam amino untuk disusun jadi protein. Wah, mantap. Terus tahapan yang terakhir gimana? Nah, tahap yang terakhir itu namanya tahap terminasi. Jadi, proses berakhirnya translasi itu terjadi ketika ada salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon yang pertama itu ada AUG, sedangkan kodon stop itu ada 3, yaitu UAA, UAG, sama UGA. Jadi tahap translasi itu terjadi di mana sih? Di seluruh tubuh atau di mana? Jadi gini, translasi itu terjadi di aku. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma. Tapi keberadaan aku itu tidak tetap karena aku mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Oh iya, aku mau ngasih tahu sesuatu hal nih. Jadi pada intinya proses translasi
itu ada kesinambungan dalam proses pewarisan sifat. Pas ada dong, karena translasi adalah tahap kedua dan tahap terakhir dalam proses sintesa protein, makanya itu kenapa penting banget dalam pewarisan sifat. Emang pentingnya apa ya? Jadi, kalau translasi lewat RNA itu salah dalam menerjemahkan kode-kode genetik, jenis protein akan terbentuk juga berubah. Nah, hal ini bisa memicu yang namanya mutasi pada molekul hidup. Jadi, kalau RNA itu salah dalam membaca kode genetik pada proses translasi, yang terjadi adalah timbulnya mutasi. Jadi, hati-hati sama proses translasi. Jangan sampai buat dia marah, oke? Oh, jadi karena itu ya, proses transkripsi dan translasi sehingga penting keberhasilannya dalam pewarisan sifat. Oke deh, makasih ya kalian semua atas informasi yang telah kalian berikan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengetahui tentang pewarisan sifat? Perlu kita ketahui, ternyata pewarisan sifat itu saling berkaitan dengan genetika. Nah, apa saja itu? Yang pertama, replikasi, yang kedua, transkripsi, dan yang ketiga, translasi. Makasih teman-teman sudah menyaksikan drama pewarisan sifat.